Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi bagian daripada yang harus diinsert gitu ya, sebagai bagian daripada junto, kalaupun di dalam penegakan hukum itu harus dijadikan sebagai bagian ancaman pidana yang diakumulasikan. Tidak boleh gitu ya seseorang itu melakukan, membiarkan atau turut serta melakukan anak dalam situasi berkekerasan gitu ya, apalagi kalau seandainya menyebabkan luka-luka atau bahkan sampai kematian. Sahabat-sahabatku yang hadir di sini ataupun yang tidak bisa hadir dan menyaksikan kita di Instagram iConnect, selamat malam. Terima kasih, satu kebanggaan yang luar biasa pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi bersama salah satu senior kita semua. Ini Teh Wulan sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan untuk hadir ke sini. Terima kasih Teh. Teteh, awal karirnya saya baca di CV Teteh itu jadi dosen ya di salah satu kampus negeri di Karawang. Yang kedua juga Teteh merupakan salah satu tenaga ahli ya sekarang di Provinsi DKI Jakarta. Silakan kepada Teteh untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan juga tentu saja walaupun kita mengawali dengan tawa, tapi tema kali ini diangkat sungguh sulit ya untuk kita juga menarasikan nuansa emosi kita ketika kita mendengar tragedi ini. Bahkan saya juga secara pribadi sempat kayak denial, gak mau lihat beritanya gitu ya, karena cukup menguras emosi dan belum siap gitu ya untuk recovery ketika melihat ada nuansa-nuansa yang itu juga membuat adanya nuansa emosi sedih, berduka, dan itu tentu saja butuh bagi saya secara pribadi yang tentu saja bukan bagian daripada yang terlibat secara langsung peristiwa tersebut berdampak gitu ya secara psikologis, apalagi juga tentu saja yang terlibat dalam tragedi secara langsung maupun juga berkaitan yang ada di daerah sekitar gitu ya. Tampaknya memang ini semua menjadi tragedi yang menyerap emosi negatif atau mengundang emosi negatif gitu ya bagi kita semua, tapi sungguh kita bersama-sama harus sama-sama berupaya untuk meregulasi dengan baik. Terima kasih iConnect sudah mengambil tema yang spesifik terkait dengan perempuan dan anak yang ini jarang sekali gitu ya menjadi salah satu sudut pandang dalam setiap pembahasan setiap peristiwa yang besar gitu ya, baik di kancah nasional maupun internasional gitu ya. Kadang ini menjadi isu yang mengambil angle dari sisi bagaimana perlindungan perempuan dan anak menjadi sangat tidak seksi gitu ya dianggapnya. Sehingga saya mengapresiasi betul ketika iConnect dari mulai awal pembahasan membahas secara umum tadi disampaikan oleh Mas Epul, terus juga dan di lanjutannya langsung spesifik bagaimana sih angle kita melihat tragedi ini dari sudut pandang perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Tadi dipantik dengan informasi bahwa terdapat terdapat korban yang anak ini sejumlah 43 anak gitu ya. Ini bukan hanya sebatas angka gitu ya sahabat-sahabat, ini bukan sebatas jumlah yang kita bisa bilang hanya gitu ya. Ini jumlah yang sangat luar biasa, ini jumlah yang tentu saja harus kita respon dengan berbagai kacamata. Nah, saya melihat dari berbagai informasi dari sumber yang karena saya orang hukum ya, karena saya langsung auto lihat ini LP-nya ataupun dasar hukum yang dikenakan untuk peristiwa ataupun tragedi Kanjuruhan itu apa sih gitu ya. Ternyata aspek hukum yang diangkat itu
menegasikan untuk bagaimana juga melindungi perempuan dan anak. Yang diangkat itu adalah pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga di Undang-Undang tentang keolahragaan gitu ya, yang mana di situ memang mengarah kepada satu peristiwa atau satu tindakan kelalaian yang menyebabkan luka-luka, yang menyebabkan kematian gitu ya, itu maka ada ancaman pidananya. Namun bagaimana kemudian angka korban yang sangat luar biasa gitu ya, yang ini tentu saja 43 anak-anak, 42 perempuan ini bukan hanya angka yang tentu saja dalam konteks proses penegakan hukum tentunya ini juga harus ikut serta diintervensi, ikut serta di mainstreaming bagaimana hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban ini juga penting diangkat. Nah, isu yang mau saya angkat salah satunya adalah dalam konteks penegakan hukum mungkin ya, bagaimana kemudian pasal misalnya saja Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi bagian daripada yang harus diinsert gitu ya, sebagai bagian daripada junto, kalaupun di dalam proses penegakan hukum itu harus dijadikan sebagai bagian ancaman pidana yang diakumulasikan dengan undang-undang yang lain gitu. Kalaupun di dalam KUHP tadi hanya mengatur ancaman hukuman pidana yang itu juga mungkin rendah gitu ya, kita bisa melihat di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, ini juga diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur di pasal 76C. Di situ kita tidak boleh gitu ya melakukan atau membiarkan anak dalam situasi yang juga mengalami luka-luka, mengalami kematian, meninggal dunia gitu ya. Yang itu sifatnya di pasal 76C itu memang tidak boleh gitu ya seseorang itu melakukan, membiarkan atau turut serta melakukan anak dalam situasi berkekerasan gitu ya. Apalagi kalau seandainya menyebabkan luka-luka atau bahkan sampai kematian gitu ya. Ancamannya itu berlayer gitu, bisa dari mulai ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Kalau menyebabkan luka-luka ini jumlah yang tadi disebut tampaknya itu hanya jumlah yang meninggal dunia gitu ya, belum jumlah yang anaknya dalam kondisi luka-luka. Kita juga kan melihat ada yang sampai panca inderanya tidak berfungsi kembali dan sebagainya. Nah, itu bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana di pasal 80C Undang-Undang 80 gitu ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di pasal 80 itu kalau menyebabkan luka-luka ancaman pidananya 5 tahun gitu ya, dan denda saya lupa dendanya. Terus kalau menyebabkan kematian bisa sampai 15 tahun, ancaman dendanya kurang lebih 3 miliar. Ini ancaman hukuman pidana yang tentu saja lebih daripada ancaman hukuman yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tadi menjadi alas hukum untuk penegakan kasus hukum ini gitu. Nah, ketika ada ancaman pidana yang kira-kira ini juga bisa berdampak pada efek jera, yang juga bisa mengevaluasi seluruh proses yang kita sudah bahas tampaknya dari mulai awal ya, Kanjuruhan ini apa sih yang penting untuk dievaluasi. Nah, dalam perspektif atau kacamata penegakan hukum kita juga menjadi penting gitu ya, mengangkat aspek hukum yang lain gitu ya, sehingga isu yang terjadi di Kanjuruhan bukan hanya sebatas seseorang akibat daripada kelalaiannya menyebabkan orang luka-luka, akibat daripada kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia, tetapi seseorang itu ketika ada khusus itu adalah perempuan dan anak, khususnya anak gitu ya, yang diatur dalam undang-undang ini, itu harus mendapatkan respon khusus. Dan angka ini bukan angka yang sedikit. Angka yang meninggal dunia 43 bukan angka yang sedikit. Belum lagi angka yang tadi luka-luka, yang itu juga bisa diintervensi dengan pasal 80 ayat 2 tadi. Nah, memasukkan unsur unsur hukum atau unsur dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah bagian daripada dalam proses penegakan hukum ini mengarah kepada perlindungan anak gitu ya. Bagaimana ketika anak yang ditetapkan sebagai korban tindak pidana, maka
anak ini juga mempunyai hak restitusi. Nah, hak restitusi ini apa? Restitusi adalah pergantian ganti rugi yang diterima oleh korban, yang itu diberikan oleh pelaku, gitu ya, yang itu kerugiannya itu bisa dihitung oleh salah satu lembaga, satu-satunya di negara kita ini ditunjuk oleh undang-undang yang menghitung kerugian kepada korban. Ini adalah lembaganya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia ditunjuk oleh undang-undang sebagai satu-satunya yang lembaga yang bisa diberikan kewenangan menghitung berapa sih kerugian yang dialami oleh korban. Nah, di dalam peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tetapi tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, syaratnya anak ini mendapatkan restitusi, anaknya harus menjadi korban tindak pidana. Nah, salah satu yang bisa mendorong juga menetapkan anak ini sebagai korban tindak pidana, selain daripada memang LP yang awal juga bisa memposisikan, tetapi alangkah lebih juga valid gitu ya jika Undang-Undang Perlindungan Anak juga ini menjadi diinsert ke sana gitu. Nah, restitusi ini dapat dihitung apa sih kerugian apa sih yang bisa dilihat gitu ya. Pertama, apakah ada kerugian akibat dari tindak pidana ini yang itu bagian daripada dampak fisik atau dampak kesehatan gitu ya, luka-luka. Nah, ini apalagi sudah sampai meninggal dunia gitu ya. Nah, apakah ada dampak yang itu muncul akibat daripada tindak pidana itu sendiri, atau apakah ada harta kekayaan yang hilang gitu ya, dampak fisik, dampak psikis yang timbul karena tindak pidana itu sendiri, apakah ada harta kekayaan yang hilang gitu ya akibat dari tindak pidana itu. Nah, itu bisa dimintakan ganti rugi kepada pelaku. Dan di negara kita yang baru mengatur berkaitan dengan restitusi ini, undang-undangnya baru ada dua. Yang pertama, undang-undang maksudnya ketika subjeknya adalah korban tindak pidana perdagangan orang, karena itu diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Satu laginya adalah anak yang menjadi korban tindak pidana. Ketika di luar itu tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari pelaku, tidak bisa mendapatkan restitusi tadi. Nah, ketika dalam hal ini sebenarnya mungkin tidak sih ada harta kekayaan yang hilang akibat tindak pidana di kanjuruhan itu gitu ya. Dan tentu saja ada banyak aspek yang bisa dilihat. Dampak fisik, dampak psikis itu juga bisa dilihat. Bagaimana kita juga penting gitu ya untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban, sehingga dari pemeriksaan psikologi itu dapat dilihat gitu ya, seberapa sih dampaknya, seperti apa dampaknya. Dan ketika dilakukan proses intervensi sampai dengan kondisi anak ini bisa pulih, dan pulih dalam artian pulih secara psikologi maupun secara medis, itu harus dikeluarkan biaya berapa. Nah, itu yang dihitung sampai dengan pulihnya itu berapa. Nah, itu yang akan dimasukkan seharusnya dalam proses penegakan hukum ini gitu. Nah, ini yang disebut sebagai penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak-anak, khususnya kalau tadi konteks restitusi. Nah, itu aspek yang ingin saya tampilkan, satu hal gitu ya soal konteks penegakan hukum. Persepak bolaan ini, Pul, sebenarnya bagi masyarakat itu sebagai sarana apa, Pul? Sarana hiburan. Sarana hiburan. Betul. Ya, bagi masyarakat, bagi keluarga, sarana membangun juga edukasi sportivitas. Betul. Ya kan? Nah, betul sekali. Ini adalah hiburan keluarga. Jadi ketika ini hiburan masyarakat, semuanya harus accessible, harus bisa mengakses itu gitu ya. Tidak boleh dinegasikan ini hanya untuk laki-laki, tapi juga harus ada bagaimana sarana ini bisa accessible untuk semuanya, terutama untuk perempuan dan anak. Nah, dalam konteks juga
apa namanya, bagaimana persepak bolaan ini agar ramah gitu ya bagi perempuan dan anak, ini tampaknya penting untuk diintervensi dalam perangkat lunaknya gitu ya. Dalam hal ini adalah kebijakan. Sudah ada belum sih gitu ya dalam ruang lingkup kacamata substansi hukum kita, ada tidak sih kebijakan yang mengarah pada perlindungan bagi perempuan dan anak mungkin secara umum dalam kerumunan atau paling tidak ketika mengikuti persepak bolaan pertandingan gitu ya. Nah ini yang dalam hal apa namanya kebijakan tentu saja ini harus dipikirkan karena tampaknya belum ada sebenarnya kebijakan yang mengarah pada bagaimana ketika dalam kerumunan gitu ya itu tetap ada aspek perlindungan anak gitu ya. Kalau dalam persepak bolaan mungkin tidak sih ada kebijakan-kebijakan yang itu spesifik intervensinya untuk perempuan dan anak. Untuk perempuan dan anak saya juga tadi datang ke sini terima kasih telah difasilitasi kamar Epul ya untuk bisa pumping ASI gitu ya, menyusui, pumping dan itu adalah bagian daripada hal kecil tampaknya tetapi sungguh sangat membantu gitu ya. Ada difasilitasi sarana lemari es yang itu tampak mungkin kecil, satu stadion disediakan berapa lemari es tapi itu bisa untuk bagaimana aksesibel untuk ibu menyusui gitu ya, yang ingin tadi menikmati hiburan dan juga ingin ada edukasi sportivitas gitu ya, itu bagaimana bisa mengakses apa persepak bolaan ini dengan tidak berpikir nanti gimana ya kalau nggak bawa bayi, nanti gimana ya kalau saya nggak pumping ASI, sudah kenceng nih kayak tadi juga bingung aduh gimana pumping dulu atau seperti apa. Itu kan bagaimana kebutuhan ibu menyusui sebagai seorang manusia gitu ya, yang juga punya hak untuk bisa aksesibel menikmati apa namanya pertandingan persepak bolaan ini juga difasilitasi gitu. Apakah sudah ada hal tersebut dipikirkan dalam setiap event gitu ya, khususnya dalam persepak bolaan? Itu yang pertama. Yang kedua soal ramah, itu salah satu contoh ramah perempuan gitu ya. Yang kedua soal ramah anak, bagaimana juga berkaitan dengan kemarin kita belajar dari tragedi Kanjuruhan ini, kita melihat bahwa pintu-pintu itu juga banyak yang tertutup maupun terhalang gitu ya, sehingga akses untuk keluar itu tidak itu yang menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas keluar masuk, sehingga menyebabkan desak-desakan sesak napas yang pada akhirnya banyak korban gitu ya, ditambah dengan berbagai intervensi ya gas air mata dan sebagainya. Di luar daripada itu tadi soal sarana prasarana saja ya, apakah juga memungkinkan disediakan tribun khusus gitu untuk anak-anak dengan yang mengantarnya, sehingga aksesnya itu bisa juga lebih ramah gitu ya ketika anak-anak yang tentu saja tingkat kematangan cara berpikir dalam memecahkan masalah tidak seperti orang dewasa gitu ya. Ketika ada situasi ini, what should I do gitu ya? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin sahabat-sahabat di sini sudah terfikirkan akan melakukan apa, walaupun mungkin saja di situasi yang sangat genting tersebut gitu ya, orang dewasa pun menjadi panik gitu ya, ditambah juga tadi ada tembakan air mata, itu juga menambah kepanikan. Yang sudah matang secara pengambilan keputusan pun akan gagap menghadapi situasi yang tidak terprediksi sebelumnya, apalagi anak-anak yang which is nggak pernah tahu nih ketika ada situasi baru situasi lama menurut orang dewasa itu adalah situasi baru kan untuk anak-anak. Situasi lama itu seperti masuk ke stadion sepak bola, menurut orang dewasa ini adalah hal yang sudah berulang kali mungkin dijalani, untuk anak-anak baru satu kali. Masuk ke mengenal
masuk ke mobil saja bisa jadi itu adalah sesuatu yang baru untuk anak-anak, sehingga anak-anak bingung kalaupun ada sesuatu yang terjadi di mobil gitu ya, ngerem mendadak dan sebagainya, atau situasi yang tidak terprediksi untuk anak-anak, untuk orang dewasa biasa saja, itu kan bagian daripada yang membedakan kita gitu loh dengan anak-anak. Nah, ketika tadi ada tribun yang khusus, itu bagian daripada intervensi ketika anak-anak itu ingin menyelamatkan diri, itu dibuat lebih mudah gitu ya dengan orang dewasa. Nah, anak-anak yang menonton diantar oleh yang mengantarnya disediakan tempat khusus yang itu lebih mudah gitu ya ketika memang ada situasi darurat. Walaupun tentu saja standar operasional prosedur yang harus dibuat itu tentu harus bisa membuat aman, nyaman, dan selamat bagi semua penonton yang ada di stadion gitu ya. Tetapi untuk bicara intervensi khusus bagi anak, tentu saja ini menjadi penting ya, karena ada perbedaan gitu loh antara anak dan orang dewasa, itu ada perbedaan yang tentu saja kita harus bisa intervensi atau mainstreaming hal tersebut khususnya dalam persepak bolaan ini. Kurang lebih kayak gitu ya yang ingin poin yang mungkin ketika diangkat ya tampaknya memang menjadi penting gitu. Walaupun saya melihat dari tragedi Kanjuruhan ini sungguh jauh gitu ya memikirkan hal-hal yang sifatnya mengintervensi kepada pengarus utamaan perlindungan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Untuk perlindungan bagi manusia yang itu harus diposisikan sebagai seseorang yang berharga, itu juga tampak tidak terlihat ya dari mulai mitigasi ketika ada situasi yang kericuhan terjadi gitu ya. Pendekatan yang dilakukan dalam proses intervensi adanya kericuhan, pendekatannya sangat represif gitu ya. Dikeluarkannya gas air mata, walaupun saya tolong koreksi, dikeluarkannya gas air mata ini tampaknya memang tidak boleh kan dalam peraturan FIFA yang ini juga dilakukan gitu, pada akhirnya dilakukan. Harusnya pendekatannya pendekatan persuasif gitu ya, bagaimana memitigasi kericuhan ini juga tidak pakai pendekatan represif, ini juga yang sangat disayangkan gitu ya. Nah, itu gambaran mungkin konteks isu ke perlindungan perempuan dan anak dalam aspek tadi intervensi penegakan hukum maupun juga pengarus utamaan bagi pertandingan yang ramah anak gitu, ramah perempuan dan anak. Tadi poin yang saya tangkap ada dua gitu ya, bagaimana akan menindaklanjuti berkaitan dengan turunan dari Undang-Undang SKN ini, karena di situ juga ada poin bagaimana keamanan, kenyamanan gitu ya, dan ini diturunkan untuk itu menjadi bagian perlindungan bagi perempuan dan anak, atau memainstreaming isu ini dalam turunan kebijakan di Undang-Undang SKN ini. Itu yang pertama, yang pertanyaannya gitu yang saya tangkap. Yang kedua adalah berkaitan dengan kita mendorong bagaimana saat ini berkaitan dengan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, ini belum ada yang mengangkat gitu ya. Bahkan lembaga perlindungan saksi dan korban pun yang saat ini juga menyampaikan bahwa ikut andil gitu ya dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana tragedi Kanjuruhan, belum menyebutkan secara spesifik gitu ya berkaitan dengan isu pemenuhan hak restitusi bagi anak ini, maka mungkin tidak kita mendorong gitu. Nah, mungkin satu-satu ya yang makasih nih, pertanyaannya epic banget dan bagus sekali, dan terima kasih jadi bisa menambah poin untuk saya mengelaborasi, karena saya juga cukup bingung nih akan apalagi yang akan dielaborasi karena belum disiapkan secara sistematis ya untuk diskusi ini. Nah, pertama soal tadi menurunkan di Undang-Undang SKN, ini sangat memungkinkan. Ini adalah harapan dari tentu saja
Saya secara pribadi sebagai aktivis ya bagi perempuan dan anak, memainstreaming isu perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk daripada implementasi dari konvensi-konvensi internasional kita, ratifikasi konvensi internasional kita gitu ya, yang melindungi anak. Itu ada konvensi hak anak yang sudah kita ratifikasi, terus juga bagaimana perempuan tidak didiskriminasi, kita sudah ratifikasi konvensi internasional dengan adanya CEDAW gitu ya. Penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi bagi perempuan gitu ya, termasuk tadi bagaimana sih kita merespon ketika ada situasi kekerasan seksual di kerumunan, salah satunya dalam pertandingan sepak bola, apakah ini juga sudah difikirkan gitu ya. Itu juga menjadi penting. Terima kasih telah mengelaborasi ini, Gi. Dan tampaknya saya akan menjadi bagian yang siap untuk ikut andil gitu ya, untuk bisa kira-kira gitu ketika mendiskusikan apa yang menjadi penting gitu ya, saya ingin terlibat lebih gitu ya, apa yang kira-kira menjadi poin yang memungkinkan diturunkan dalam peraturan turunan dari Undang-Undang SKN ini. Nah, saya belum terlalu familiar dengan Undang-Undang SKN-nya, tetapi memainstreaming isu ini menjadi penting gitu ya untuk diintervensi dalam kebijakan. Sungguh dalam sistem hukum ini, jika ada satu teori dari Lawrence Friedman gitu ya terkait dengan sistem hukum atau sistem ketika ingin berjalan dengan baik gitu ya, atau sesuatu ingin berjalan dengan baik harus memastikan 3 hal. Yang pertama soal substansi hukum, aturan hukumnya harus ada. Kedua, struktur hukum, legal structure itu harus ada. Yang ketiga, legal culture atau kultur hukum. Nah, di legal substance atau di substansi hukum itu intervensi yang pertama tuh gitu ya, atau bukan yang utama lah, tetapi harus ada. Aturan hukumnya harus ada dulu gitu ya, untuk melindungi perempuan dan anak dalam sistem keolahragaan nasional gitu ya. Ini harus diatur. Turunan dari sini itu bisa menjadi bagian daripada ide bagus gitu ya, untuk bagaimana sih sistem keolahragaan nasional kita itu ramah perempuan dan anak. Aturan hukumnya harus ada dulu. Setelah legal substance atau substansi hukum, kita memastikan legal structure atau struktur hukum. Siap atau tidak sih perangkatnya? Siap atau tidak nih perangkat pelaksana sistem keolahragaan nasional dalam persepak bolaan PSSI gitu ya? Apakah siap menurunkan gitu ya kebijakan ini sampai kepada turunan kebijakan yang harus diimplementasikan pada tahap yang paling layer terendah, susunan kepanitiaan pertandingan olahraga. Nah, susunan kepanitiaan pertandingan olahraga dalam hal ini kepanitiaan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan, tadi juga Yogi mengelaborasi apakah dalam kepanitiaan itu ada gitu ya pihak-pihak yang memikirkan perlindungan perempuan dan anak, yang punya perspektif bagaimana melihat kebutuhan khusus dari perempuan dan anak. Apakah ada yang memikirkan? Tidak perlu perempuan, tetapi laki-laki yang punya perspektif juga penting untuk hadir gitu ya dalam kepanitiaan, untuk mengarus utamakan, mendorong bagaimana setiap kebijakan kepanitiaan memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan dan anak gitu ya. Apakah dalam susunan kepanitiaan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan sudah juga melakukan itu? Tampaknya belum gitu ya, tampaknya tidak gitu. Nah, ini yang menjadi penting ke depan gitu ya, hal tersebut dilakukan. Dan ini tidak mudah karena struktur kepanitiaan bisa memikirkan itu, dorongannya bisa salah satunya melalui legal substance tadi. Aturan hukumnya dulu ada, turunan dari peraturan SKN-nya dulu ada, sampai kepada di setiap cabang olahraga itu memikirkan itu gitu ya, sampai kepada diintervensi ke lapisan
terbawa. Strukturnya menjadi paham. Kenapa menjadi penting memikirkan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak. Dan juga isu-isu yang itu menjadi kerentanan bagi perempuan dan anak. Soal konteks pelecehan seksual atau sexual harassment juga ketika dalam pertandingan gitu. Yang ketiga tadi legal structure ya, ini soal kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat juga bisa ikut andil memahami legal substance tadi atau aturan hukum tadi. Masyarakat bisa memahami dan tentu saja seluruh pihak, tidak hanya struktur. Jadi structure ini punya peran juga mengawasi gitu ya. Masyarakat ketika ada panitia yang tidak mengarus utamakan kepentingan perempuan dan anak, ini juga harus menjadi bagian yang poin kritik gitu ya. Kritik terhadap panitia, kritik terhadap PSSI, kritik terhadap dunia persepak bolaan gitu ya, itu juga harus menjadi bagian daripada legal culture tadi. Dan saya rasa hari ini sahabat-sahabat yang hadir di sini dan semoga juga yang ikut serta ya dalam live Instagram Iconic gitu ya, menjadi bagian daripada legal culture ataupun kultur masyarakat yang punya kesadaran untuk nanti bisa mengingatkan struktur yang tadi dimandatkan oleh substansi hukum, aturan hukum gitu ya, atau aturan perundang-undangan. Struktur yang diberikan mandat nih siapa nih, atau seperti apa strukturnya yang diberikan mandat untuk melakukan pengarus utamaan perlindungan perempuan dan anak dalam keolahragaan nasional. Siapa yang diberikan mandat strukturnya? Strukturnya bisa aparat penegak hukum diberikan mandat, bisa juga struktur-struktur yang ada di dalam keolahragaan nasional itu diberikan mandat untuk bagaimana memainstreaming isu perempuan dan anak. Nah, itu. Jadi tampaknya saya menjadi terpikir ya bahwa kalau pertanyaannya bisa atau tidak gitu ya, memungkinkan atau tidak teh ini kita turunkan nih dari undang-undang SKN ini, sangat dibutuhkan jawabannya karena tadi legal substance ini menjadi bagian yang penting, atau substansi hukum, aturan hukum lah ya, aturan hukum menjadi penting dalam tadi kalau teorinya Lawrence Friedman gitu ya, menjadi satu kesatuan yang indikator yang harus diupayakan gitu. Percuma kita hari ini punya kesadaran atau kultur punya kesadaran bahwa seharusnya pertandingan sepak bola di Kanjuruhan itu memastikan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, memastikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak, memastikan adanya respon bagi situasi yang itu mendorong pada kerentanan bagi perempuan dan anak. Contoh, percuma gitu ya jika tidak ada perangkat yang secara khusus dibuat untuk memastikan atau diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan itu gitu ya. Kita berharap tetapi strukturnya tidak ada, yaitu juga nothing gitu ya. Dan struktur juga tidak bisa ada kalau tidak ada mandat dari aturan gitu ya. Sulit gitu ya menempatkan bahwa harus ada panitia yang punya perspektif terhadap perlindungan perempuan dan anak. Afirmasi berkaitan dengan keterwakilan perempuan yang juga punya perspektif dalam setiap kepanitiaan, itu juga nothing kalau tidak diatur terlebih dahulu dalam aturan hukum gitu ya. Jadi aturan hukum, aturannya, strukturnya, dan juga kultur masyarakat ini adalah satu sistem yang saling kait-mengait, yang tidak bisa dipecah satu persatu secara parsial intervensinya, yang harus juga didorong bersama-sama. Jadi maksud saya tadi juga mengarah pada ketika Yogi mengangkat soal isu bagaimana kita dorong aturannya nih. Nah, ketika didorong aturannya, kita juga penting untuk mendorong bagaimana strukturnya gitu ya, juga bisa punya keberpihakan untuk implementasi dari aturan ini.
Ada aturannya, tetapi tidak dibangun strukturnya gitu ya, untuk bisa mengimplementasikan ini juga nothing. Soal restitusi ini yang masih belum menjadi bagian yang dibahas dalam proses penegakan hukum saat ini. Apakah mungkin bisa didorong? Sangat mungkin. Penting sekali bagi yang sekarang melakukan pendampingan terhadap korban, terutama kepolisiannya gitu ya. Kepolisian itu berhak mengajukan permohonan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini gitu ya. Polisi memohon kepada LPSK, nanti LPSK akan melakukan verifikasi tentu saja kepada anak-anak yang dimohonkan menjadi terlindung LPSK. Karena restitusi ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh LPSK yang syarat untuk bisa mendapatkan layanan penghitungan ini itu harus menjadi terlindung LPSK. Jadi kalau dalam skema prosedur itu harus ditempuh, ini sangat konkret dan bisa ditempuh gitu ya. Konkret bisa dilakukan oleh siapa? Bisa dilakukan oleh kepolisian, memohonkan saksi-saksi, kalau untuk konteks restitusi, memohonkan korban-korban yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana ini dimohonkan menjadi terlindung LPSK. LPSK akan melihat berapa kerugian yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini, dihitung, dan hitungan itu yang akan menjadi bagian yang masuk ke dalam berkas perkara. Sekarang kalau ditanya, pasti dalam BAP itu selalu ditanya berapa kerugian saudara sebagai korban. Siapa yang bisa menghitungnya? Untuk anak konteksnya sangat memungkinkan bisa memanfaatkan lembaga perlindungan saksi dan korban karena sudah dimandatkan oleh undang-undang kita sebagai bagian daripada yang bisa menghitung restitusi untuk disebutkan berapa kerugiannya. Dan kerugian yang disebutkan oleh LPSK tentu saja sudah dihitung dan terverifikasi karena ada juga standar operasional prosedur dalam penghitungan kerugian tersebut. Ada item-item yang itu bisa dihitung gitu ya. Dan sudah ada patokannya ketika dampaknya ketika dampaknya sampai menyebabkan luka-luka yang menyebabkan disabilitas permanen, contoh itu berapa dan sebagainya, itu akan dicek kepada ahli yang bisa menjawab berkaitan dengan itu gitu ya. Kira-kira ini akan berapa kerugian materialnya gitu. Jadi tidak abu-abu, imaterial, tidak bisa dihitung. Maka dari itu penting gitu ya pelibatan seluruh pihak untuk bagaimana kemudian dalam rangka pemenuhan hak anak ini betul-betul potensi yang ada dimaksimalkan. Gitu. Jadi sangat mungkin dan ini bisa didorong untuk menjadi bagian daripada isu yang diangkat ya, karena jika memang belum ada yang mengangkat ini penting sekali mendorong hal tersebut gitu. Sangat berdampak gitu ya bagi pihak-pihak yang tentu saja kehilangan supporting system gitu ya dalam keluarganya. Ini yang tadi kita lupa untuk banyak mengelaborasi itu, karena tidak hanya dampak fisik, dampak psikis, bahkan dampak dukungan sosial gitu ya bagi pihak-pihak yang tadi ditinggalkan juga menjadi penting untuk difikirkan gitu. Soal anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, tentu saja ini juga menjadi penting gitu ya intervensinya untuk kita bisa pikirkan siapa yang menjadi pengasuh. Siapa yang memberikan dukungan? Bagaimana hak anak untuk mengakses pendidikan? Bagaimana anak-anak tersebut untuk mengakses hak-hak yang lainnya? Untuk mendapatkan pengasuhan alternatif contohnya, apakah supporting sistemnya mencukupi? Jika kita bisa lihat ada kasus yang memang anak kehilangan kedua orang tuanya. Ada juga di kasus Kanjuruhan ini seorang istri yang kehilangan suami dan anak-anaknya gitu ya. Bagaimana juga dukungan penguatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan ini juga menjadi penting gitu ya. Perempuan yang ditinggalkan oleh mungkin
pihak yang dalam komponen keluarganya itu bertugas untuk mencari penghasilan yang pada akhirnya saat ini hilang sumber penghasilan utamanya, maka dukungan untuk pemberdayaan perempuan ini juga menjadi penting gitu ya, yang tadi juga hampir luput gitu untuk diangkat gitu. Ini tentu saja sangat kompleks, tentu saja tidak bisa dilihat masalahnya itu sesederhana itu gitu ya, karena tadi selain daripada dampak fisik, dampak psikis yang dialami oleh mereka, ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan dukungan dari supporting system yang tentu saja dibutuhkan. Dan kita bisa berbuat apa untuk itu? Tampaknya harus mulai kita listing gitu ya, dan mengajak kita bersama apa sih sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mendukung khususnya perempuan dan anak yang saat ini juga menjadi kelompok yang tentu saja dalam tragedi ini butuh penguatan gitu, yang tidak bisa diserahkan pada pemerintah saja, tetapi juga kita sebagai unsur lapisan masyarakat yang punya hati gitu ya, bisa untuk sama-sama memberikan dukungan bagi perempuan dan anak yang dalam kondisi-kondisi tadi gitu ya. Bisa kita bayangkan seorang anak yang mungkin sudah yang mungkin awalnya mendapatkan dukungan secara penuh, baik secara dukungan pemenuhan hak bagi anak tersebut dari tempat tinggal, hidup layak, pendidikan, terus juga tentu saja dukungan emosional dari orang tuanya yang biasanya dia dapatkan, saat ini hilang supporting system itu gitu ya. Maka bagaimana anak ini mendapatkan supporting kasih sayang gitu ya dari pengganti orang tuanya, dan siapa yang berperan menjadi pengganti orang tuanya yang memberikan dukungan kasih sayang itu. Tidak hanya soal ekonomi, uang jajan hariannya berapa, tidak hanya sekolahnya yang itu juga harus dipastikan terus bisa diakses gitu ya, tetapi siapa yang bisa memastikan hak untuk menerima kasih sayang dan perhatian dan juga dukungan lain gitu ya bagi anak-anak yang sebelum orang tuanya meninggal karena tragedi Kanjuruhan ini berlangsung gitu ya, anak ini masih mendapatkan seluruh supporting system itu gitu. Itu mungkin poin yang mari sama-sama kita juga menjadi refleksi gitu, apa sih yang bisa kita lakukan secara pribadi, secara organisasi, tentu saja langkah yang sangat teknis maupun strategis gitu ya yang bisa kita lakukan, patut bisa kita diskusikan lagi bersama, dan diskusi 1 jam ini tampaknya tidak cukup, dan ini adalah bagian daripada pemantik untuk kedepannya kita bisa mengidentifikasi lebih detail gitu ya. Tim advokasi yang ada di sini dan juga rekan-rekan yang lain tentunya ini juga menjadi PR kita bersama gitu ya. Saya berharap tidak hanya sebatas pada dialog wacana saat ini saja, tetapi ada langkah praktis pasca diskusi ini gitu ya, langkah yang konkret gitu ya pasca diskusi ini. What should we do gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Ini boleh dimakan wafernya. Atas pemaparannya dan pendalaman materi yang kita simak bersama-sama sangat luar biasa. Pertama tadi karena Teteh ini akademiknya di bidang hukum ya. Ya, Teh Wulan ini ternyata magister hukum. Nah, jadi Teh Wulan ini memberikan perspektif yang lebih dalam dan lebih luas dan memberikan transformasi pengetahuan terhadap kita yang memang benar-benar lebih mengarah ke soal-soal dalam perspektif hukum ya Teh ya. Nah, selanjutnya juga salah satu sahabat kita yang
menjadi peserta di sini. Ada sahabat Yogi ini dari jauh-jauh dari Sukabumi datang ke sini untuk ikut kamisan, juga memberikan beberapa tambahan soal bagaimana caranya bikin rekomendasi kebijakan, terus kemudian bikin turunan dari SKN dan seterusnya. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita semua mengingat kembali bahwa ada satu poin yang sebetulnya ini amat sangat penting tentang bagaimana dunia ini berlangsung ke depannya. Sosok-sosok yang menjadi regenerasi umat manusia, yaitu perempuan dan anak, sesuai pepatah juga, ibumu baru ayahmu. Nah, itu kan artinya urgensi kita memperdulikan perempuan kan sudah dimandatkan dan diamanatkan dalam pepatah-pepatah terdahulu kan. Ya, betul. Nah, masa kita lupa? Nah itu. Mantap. Terima kasih sekali lagi, kasih aplaus untuk narasumber kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke telah hadir. Begitu juga sahabat-sahabat dunia maya kita yang ratusan kayaknya ini nonton di ribuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.